Haleluya, selamat pagi bagi kita semua. Melalui rekaman ini kiranya tidak mengurangi hadirat Tuhan di dalam ibadah pada pagi ini bersama-sama kita di GPDI Alpha Omega Belawan. Sebelumnya Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, melalui video ini Bapak Ibu, saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, walaupun saya tidak ada di tempat, tetapi melalui rekaman ini, kiranya kuasa dan kualitas setiap Bapak Ibu dikasih Tuhan tidak akan tergoyahkan dan berubah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, setelah kita mendengar beberapa kali firman Tuhan tentang pengharapan, maka kita mulai belajar tentang pembelajaran dasar Kristen yang akan saya sisipkan dalam setiap khotbah saya yang menjadi panduan bagi Bapak Ibu dimanapun berada. Yang pertama Bapak Ibu dikasih Tuhan, bahwa saya telah sampaikan kitab suci umat Kristen itu adalah Alkitab. Sekali lagi, kitab suci umat Kristen itu adalah Alkitab. Dan Alkitab artinya adalah kumpulan kitab-kitab yang memberitakan tentang kuasa Allah. Alkitab adalah kumpulan daripada kitab-kitab yang memberitakan kuasa Allah. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, Alkitab kita sudah sama-sama tahu di dalam bahasa Inggris itu adalah Bible. Dan Alkitab itu adalah firman Tuhan. Sekali lagi, Alkitab adalah firman Tuhan yang merupakan kebenaran yang absolut dan objektif, artinya kebenaran yang sesungguhnya dan pasti. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dan Alkitab itu terbagi dalam dua kelompok besar. Yang pertama adalah Alkitab disebut kitab-kitab perjanjian lama. Yang kedua, Alkitab disebut kitab-kitab perjanjian baru atau kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru. Di mana dua kelompok besar daripada kitab-kitab ini totalnya itu adalah 66 kitab. Yang pertama, kitab perjanjian lama terdiri dari 39 kitab. Dan yang kedua, kitab perjanjian baru terdiri dari 27 kitab. Ibu bapak saudaraku dikasih Tuhan, itu dulu untuk pemahaman atau pembelajaran dasar tentang dasar-dasar umat Kristen, agar kita juga di tengah-tengah perkembangan media sosial ini semakin banyak penyimpangan, Bapak Ibu semakin kuat di dalam pengetahuan tentang pembelajaran dasar umat Kristen. Kita masuk kepada firman Tuhan, Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Kolose pasal pertama ayat yang kelima. Dan saya bacakan kepada kita semua, karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Maksud daripada firman itu, ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, adalah bahwa ada pengharapan yang lebih besar yang disediakan Tuhan, yaitu tentang kehidupan yang kekal di sorga yang telah diberitakan atau telah disampaikan oleh Injil, yang telah kita terima daripada pemberitaan Injil di setiap peribadatan oleh hamba-hamba Tuhan. Maka Tuhan menginginkan bahwa setiap kita orang yang beriman dalam Yesus Kristus adalah orang-orang yang tidak memiliki pemahaman yang terbatas. Orang-orang Kristen tidak terfokus
ya, memiliki pemandangan yang sederhana tentang pengharapan yang bersifat dasar-dasar yang tidak menjanjikan tentang hidup yang kekal, yaitu pengharapan tentang dunia, pengharapan tentang penghidupan, pengharapan tentang makanan dan sebagainya. Itu kita semua perlu, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Tetapi sebagai orang Kristen yang terutama sekali adalah kita diajarkan oleh Tuhan untuk memiliki pengharapan yang lebih besar dari sekedar itu, yaitu tentang pengharapan hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Jadi tujuan kita percaya kepada Yesus Kristus, tujuan Tuhan memanggil kita dan menjadikan kita umatnya adalah agar kita memperoleh janji. Janji daripada Allah itu, itulah yang disebut pengharapan. Allah berjanji di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka janji Allah itu adalah sebuah pengharapan. Dan pengharapan yang kita miliki adalah pengharapan yang berdiri di atas dasar iman. Dan iman itu, ibu bapak saudaraku dikasih Tuhan, adalah sebuah kekuatan, sebuah dasar di mana di atasnya terbangun sebuah harapan yang besar tentang hidup yang akan datang. Bukan saja hidup saat ini, tetapi hidup yang akan datang. Bukan saja hidup berbicara tentang hidup materi, tetapi hidup secara rohani. Maka ibu bapak saudaraku dikasih Tuhan, di hari Minggu tanggal 9 ini, mari bapak ibu saudaraku dikasih Tuhan, kita mulai mengedukasi diri kita, ya, mulai memberi pemahaman pembelajaran tentang iman Kristen, tentang pengharapan kepada Yesus Kristus, bahwa kita percaya kepada Yesus Kristus semata-mata bukan hanya sekedar berharap kepada Tuhan tentang uang, tentang harta, tentang kesuksesan, tentang keberhasilan, tentang kesehatan. Itu tidak menjadi masalah, tetapi jangan terfokus hanya kepada hal-hal yang bersifat materi atau lahiriah. Bahwa tujuan kita dipanggil Tuhan, menaruhkan kita kepada harapan kita kepada Tuhan itu tentang kehidupan yang kekal. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, tentang hidup yang kekal, hidup yang dapat memberikan kepada kita sebuah motivasi, sebuah semangat di dalam diri kita untuk tetap setia di dalam Tuhan. Sebab Tuhan, Dia menjanjikan kepada kita tentang sebuah kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang tidak akan mengalami penderitaan. Kehidupan yang tidak akan mengalami lagi tetesan air mata. Melainkan kehidupan yang sempurna, kehidupan yang kekal, yaitu hidup penuh dengan sukacita, kebahagiaan. Di mana kehidupan yang diharapkan oleh semua orang ketika orang sekarang mengalami sebuah dilema hidup, yaitu keadaan yang lebih susah dari hari-hari sebelumnya, keadaan yang lebih menderita dari hari-hari sebelumnya, disebabkan oleh keadaan cuaca, keadaan alam, keadaan sakit penyakit, ekonomi, pekerjaan dan sebagainya. Maka Tuhan menjanjikan tentang sebuah kehidupan yang lebih baik. Ya, kehidupan yang lebih sempurna dari kehidupan saat ini, yaitu janji Tuhan di dalam kitab Kolose pasal 1 ini, yaitu pengharapan akan kehidupan yang kekal, yaitu pengharapan di sorga. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, sorga tidak bisa kita beli, sorga tidak bisa kita minta kepada orang tua, kepada orang lain, tidak bisa. Sebab sorga itu adalah tata Allah, sorga itu adalah di mana Allah berhadirat, dan sorga itu adalah tempat yang maha kudus, tempat yang maha suci. Sebentar ketika kita meninggalkan dunia ini, kita akan kembali kepada Sang Pencipta, yaitu Allah sendiri.
maka marilah kita berpengharapan kepada Tuhan, yaitu pengharapan akan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, saya akan memberikan kepada kita satu pemahaman di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10. Begini firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat ke-10. Tuhan berkata begini, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa yang pertama yang harus kita lakukan sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang berharap dan mengandalkan Tuhan, adalah kesetiaan. Bahwa yang harus kita lakukan pertama sekali adalah sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen yang setia, sebagai anak Tuhan yang setia, setia sampai Tuhan Yesus menjemput. Setia dalam perkara yang kecil dan setia dalam perkara yang besar. Setia di dalam peribadatan, setia di dalam melakukan firman Tuhan, setia di dalam menggenapi setiap rencana-rencana Tuhan di dalam setiap hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, bahwa betapa bahagianya hidup kita di dalam pengharapan, memiliki sebuah kepastian ketika kita setia. Tetapi pengharapan itu menjadi percuma kalau kita tidak setia. Hanya pengharapan yang semu, pengharapan yang sementara, tidak memiliki kepastian. Bahwa kita hidup saat ini, hidup karena firman Allah, kita hidup saat ini adalah hidup karena kuasa Allah, kita hidup saat ini hidup karena kesempatan daripada Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita memanfaatkan kesempatan ini dengan hidup setia di dalam Tuhan. Maka segala pengharapan kita kepada Tuhan menjadi milik kita. Segala pengharapan kita kepada Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita. Segala pengharapan kita kepada Tuhan menjadi berkat. Berkat yang sesungguhnya yang daripada Tuhan. Di mana Bapak Ibu dan saya, kita semua tidak hanya berharap kepada Tuhan dalam kekosongan, hanya berharap Tuhan tolong, tetapi kita tidak punya bukti bahwa kita berharap kepada Tuhan. Kita tidak punya tindakan dan kita tidak punya cerminan sebagai anak Tuhan yang setia. Maka Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, maka berharaplah kepada Tuhan tentang sesuatu yang besar, yaitu yang ada di sorga, dengan menjadikan hidupmu setia di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, kita setia di dalam Tuhan. Dan Tuhan Yesus menginginkan kita agar setiap orang yang setia, yang berpengharapan tentang hidup yang kekal, Tuhan berkata akan diberikan kepadanya sebuah mahkota, yaitu mahkota kehidupan. Ada mahkota, sebuah penghargaan di dalam hidup kita. Di atas kepala kita diberikan penghargaan yang berharga daripada Tuhan, yaitu mahkota kehidupan sebagai tanda kita memiliki hidup yang kekal. Ibu bapak saudara yang dicintai Tuhan, tidak semua orang akan mendapatkan itu. Dan tidak semua orang akan menemukan itu. Tetapi hanya orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan dengan hidup setia, merekalah yang akan memperoleh janji-janji yang diberikan kepada Allah. Agar hidup Bapak Ibu dan hidup saya tidak menjadi percuma di dalam dunia yang fana ini. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka setelah kita memahami perihal apa sewajarnya yang kita lakukan sebagai orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan, yaitu hidup setia, kita coba melihat kepada firman Tuhan. Ibu bapak saudaraku dikasihi Tuhan, dalam kitab Ibrani
pasal yang ke-11. Kita coba lihat kitab Ibrani pasal yang ke-11 agar kita memahami, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Begini firman Tuhan kepada kita, Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, sekali lagi saya katakan, kita percaya kepada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan itu karena ada dasar. Dasarnya adalah karena kita beriman kepada Tuhan. Dan iman kita kepada Tuhan itu mengandung janji. Itulah janji Tuhan kepada kita. Seperti Allah berjanji kepada Abraham bahwa Allah akan memberkati Abraham, Allah akan memberikan sebuah daerah tanah pusaka kepada Abraham, maka Abraham mengikut Allah. Maka di dalam iman, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang belum kelihatan. Ya, dasar segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang belum kelihatan. Itu membuktikan bahwa Bapak Ibu dan saya, kita semua adalah hidup dalam janji Allah. Dan janji Allah itulah yang menjadi tempat sandaran kita. Janji Allah itulah yang menjadi tempat perlindungan kita tentang kehidupan yang lebih baik di hari esok, di tempat yang akan datang. Bagi anak-anakmu, bagi cucu-cucumu sekarang dan sampai selama-lamanya. Allah menjanjikan itu kepada orang-orang percaya. Allah menjanjikan itu kepada orang-orang pilihannya yang telah dipanggil Tuhan datang ke rumah Tuhan, yaitu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan yang hadir ibadah pada saat minggu ini di tanggal 9 Maret. Maka yang harus Bapak Ibu lakukan adalah ketika engkau berharap kepada Tuhan tentang sesuatu yang lebih besar, maka belajarlah menjadi orang percaya yang taat. Haleluya. Taat, bukan taat kepada manusia, bukan taat kepada perkataan orang lain, bukan taat kepada sistem dunia ini saja, tetapi lebih daripada itu taat kepada firman Tuhan. Taat kepada Tuhan, taat kepada kuasa Tuhan. Sebab Tuhan yang memberikan nafas kita, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita, Tuhan yang memberikan kesehatan kepada kita, bukan dunia ini, bukan orang lain di sana. Maka belajarlah menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, maka perilaku orang yang berharap kepada Tuhan, dia hidup taat kepada firman Tuhan. Karena ketaatan itulah yang menunjukkan kepada kita di mana letak janji Allah itu berada. Pengharapan yang besar itu yang tidak menjadi percuma yang kita telah kerjakan di dalam hidup ini bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan Tuhan Yesus menolong kita semua. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita nyanyikan kepada Tuhan satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan, dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Sianturi untuk membawa selanjutnya kepada acara di akhir ibadah ini, dan nanti akan ditutup dengan doa syafaat yang akan dinaikkan oleh Bapak Aritonang. Mari kita sama-sama menaikkan pujian. Hidup ini adalah kesempatan.